kita membutuhkan generasi yang bisa memahami konteks global. Saya nge-apply, kemudian saya ada di sana ada lembaga di PBB namanya United Nations Alliance of Civilization, ya, lembaga PBB untuk peradaban dunia. Ya, jadi itu di sana. Jadi saya nge-apply, kemudian saya diterima. Selamat datang di Education USA Talks bersama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah seorang Education USA Advisor yang base di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di Education USA Talks nantinya kita akan mengundang berbagai macam alumni dari berbagai macam lintas jurusan dan juga kampus. Dan nanti kita juga akan mengundang student yang sedang belajar di Amerika Serikat. Dan kita harapkan dengan dari Education USA Talks ini kita akan mendapatkan banyak referensi dari guest speaker kita. Dan juga nantinya akan mendapatkan banyak banget motivasi dan pastinya inspirasi. Oke? Like today we have very special guest. Langsung saja kita sapa Mas Gugun Gumilar. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, dan ternyata susah banget ya ngundang Mas Gugun. Gimana kegiatannya Mas? Sibuk banget Mas, karena kemarin baru pulang kita landing, kita dari Dubai COP ya, Conference of Parties 28 Dubai ya. Kemudian nanti ke depan ada diskusi di American Space tentang anti korupsi ya. Akhir tahun ada refleksi untuk kebangsaan ya. Wow, luar biasa ya. Sibuk sekali ternyata Insya Allah ya Mas sibuk ya. Yang penting kita bisa bermanfaat bagi umat manusia. Wow, oke. Alangkah bagusnya nih Mas Gugun memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi biar kita lebih enak aja nih ngobrolnya Mas. Ya, halo rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Gugun Gumilar. Saya adalah seorang aktivis, seorang pendidik, dan seorang globalis yang concern terhadap isu demokrasi, isu leadership, isu environment, kemudian isu tentang religious freedom di Indonesia. Dan saya sehari-hari ya bekerja di Jakarta sebagai aktivis, ada di Istiqlal, di Voice of America, American Space, ada di DPD RI sebagai staf ahli, dan saya ngajar juga di Jakarta. Oke, wow. Ya. Pantes ya, sibuk sekali. Bagi-bagi waktu. Mas Gugun juga lulusan Amerika Serikat? Betul sekali Mas Iqbal. Oke, kalau boleh diceritakan sedikit, pengalaman sedikit, belajar apa dan di mana nih Mas? Saya dulu pertama kali belajar di Amerika di Temple University. Saya dapat beasiswa di US Department of State, yaitu program SUSI, Study United States Institute for Student Leader. Kemudian title-nya itu Religious Pluralism and Religious Tolerance. Kemudian saya belajar di Temple University 3 bulan di Dialogue Institute bersama Leonard Swidler, Dr. Barbara, dan teman-teman yang lain di Temple University. Kemudian setelah itu saya alhamdulillah dapat beasiswa di Harvard Seminary. Kalau sekarang namanya itu International University for Peace and Religion di Harvard di Connecticut. Saya ngambil jurusan Islamic Studies, Christian Muslim Relation. Ya. Islamic Studies Christian, di Amerika Serikat. Ya. Oke. Dan ini menarik loh Mas. Ya. Kenapa tidak di negara Timur Tengah? Kenapa di Amerika Serikat? Kenapa alasannya? Apa itu? Alasan pertama adalah saya ingin membuka ruang baru, wacana baru, yang biasanya kita belajar di pesantren secara tradisionalis, membaca tekstual kitab kuning itu secara tekstual ya, tanpa memahami konteks kekinian. Lalu saya berangkat ke Amerika, ternyata wacana keislaman itu bukan hanya kita kunut, tahlil, kemudian kita bukan hanya masjid, musola, langgar dan sebagainya, tapi bagaimana Islam ini sebagai peradaban. Apa artinya peradaban? Kita memahami konteks kekinian. Contoh, bagaimana kita menghadapi isu lingkungan, contoh bagaimana Islam menghadapi gender equality, contoh bagaimana Islam dihadapkan dengan isu demokrasi ya di dunia, kemudian isu tentang keadilan di internasional. Ini yang bagaimana kita harus dihadapi, bagaimana Islam menghadapi globalisasi. Got it. Yeah. Okay, which is that you got it from United States ya? United States of America, of course. Okay. Yeah. Nah, menariknya adalah ketika orang berbicara, saya mau belajar Islamic Studies nih di Amerika Serikat, hampir 90% nih orang Mas mengatakan kayak that's impossible. Mau belajar apa sih di Amerika Serikat Islamic Studies? Sebenarnya yang dipelajarin itu memang lebih ke konteksnya seperti apa nih sebenarnya? Yeah.
Kita belajar di Amerika, Islamic Studies misalnya, saya yang pelajari ini, kita belajar tentang teologi Islam, ya, kemudian teologi Kristen, kemudian tentang fikih kontemporer, kemudian kita belajar Quranic Studies, belajar ilmu tafsir, tapi lebih mendalam kepada kontemporer dengan isu-isu kekinian. Ya, bagaimana contoh misalkan di Amerika kan menganut bukan seperti Indonesia mazhab Syafi'i pada umumnya, tapi di Amerika itu sangat plural. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dari semua komunitas seluruh dunia tumplek semua di Amerika. Ya, like salad in the bowl kan. Nah, bagaimana Islam bisa menghadapi isu-isu kekinian. Nah, makanya kita belajar tafsir Quran dengan tafsir tematik, ya. Temanya tafsir yang kekinian nih. Abad ke-17, 18, 19, 20 sampai sekarang. Kita pelajari secara kontekstual, bukan tekstual. Kalau saya belajar di pesantren kan ada tafsir Jalalain, ada tafsir zaman dulu gitu kan. Nah, kalau di Amerika lebih kepada kekinian, isu-isunya. Seandainya, bukan seandainya sih, sebenarnya lebih kepada apakah Mas Gugun ini menyarankan orang-orang itu untuk belajar Islamic Studies di US? Of course, saya sangat menyarankan sekali. Memang sebenarnya dibutuhkan, sangat sekali butuhkan. Contoh sekali ya, kita kekurangan yang intelektual Muslim belajar di Amerika, ya, yang intelektual Muslim, ya, yang muda, intelektual, kemudian yang Muslim belajar di Barat. Ini penting karena kita membutuhkan generasi yang bisa memahami konteks global. Contoh bagaimana seorang Muslim bisa berdiplomasi di dunia global, ya, bisa menyelesaikan isu-isu konflik di Timur Tengah, isu di Eropa, di dunia, dengan Muslim yang intelektual, memahami dengan konteks kacamata global. Apa sih yang kita butuhkan? Pertama, contoh literasi. Yang kecil-kecil literasi, bagaimana umat Islam bisa memahami Quran dengan konteks kekinian. Dulu tuh ada zaman Rasul, bagaimana zaman sekarang nih? Nah, saya yakin banget sih sebenarnya banyak sekali teman-teman kita di Indonesia nih, Mas Gugun, yang ingin belajar ke Amerika Serikat, khususnya di Islamic Studies, ya. Betul. Nah, kalau mungkin bisa direkomendasikan kampus-kampus yang bisa menjadi satu pilihan-pilihan nih buat teman-teman itu, kira-kira apa aja nih? Boleh. Pertama di kampus saya, di Harvard Seminary. Kenapa? Lulusannya banyak. Ada Pak Alwi Shihab, ya, tokoh nasional kita. Kemudian ada Pak Azumazri Azra, dulu pernah riset di sana. Kemudian ada Pak Komarudin Hidayat, tokoh yang Gus Dur pernah di sana kan. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain seperti Pak Tarmizi Taher, Menteri Agama. Ada yang lainnya. Kemudian yang kedua ada Boston University. Itu ada Islamic Studies-nya di sana. Ada Boston College di sana dekat Boston juga 30 menit. Kemudian ada Harvard University, ya. Ada juga jurusannya. Kemudian lari ke New York, ya, ada juga di New York kita NYU. Ada juga ya? Ada NYU, ya. Ada Sunny juga di atas kan, itu ada. Kemudian lari ke bawah ke Georgetown, ya, George Washington, itu ada alumninya juga banyak sekali. Banyak. Luar biasa. Zaytuna College di California ada, di Chicago ada. Di Chicago juga contoh ada. Alumninya ada Pak Amin Rais, ada Pak Cak Nur almarhum, ada Pak Didam Syamsuddin di UCLA Santa Barbara kan. Benar. Banyak sekali, sangat menarik. Sebagai seorang Muslim sendiri merasa nyaman nggak sih sebenarnya untuk, apalagi ini kita mahasiswa pingin belajar di sana, terus kita Muslim, apalagi yang perempuan mungkin pakai jilbab atau apa. Mungkin dari pengalaman Mas Gugun selama di sana itu seperti apa? Pengalaman selama, alhamdulillah, belum pernah ada dosen saya, Nasrani dan Yahudi. Dosen-dosen saya kan Nasrani, Yahudi, mereka tentang hafal, tentang Al-Quran, kekinian. Dan belum pernah ada terjadi kristenisasi. Saya hakul yakin. Saya background dari pesantren. Ya, saya background pesantren, kita belajar bersama-sama dan tidak memaksakan kehendak orang lain masuk ke agama tertentu. Karena dalam Islam tuh religious freedom kan sangat dijunjung tinggi, ya. Contoh dalam ayat Quran misalkan, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi the principle of tolerance ini memang sangat penting di Amerika. Itu nomor satu. Twins of tolerance namanya. Twins of tolerance. Ya, jadi kita sama-sama saling menghargai, ya. Jadi sebenarnya ketakutan teman-teman kita ini yang aku Muslim nih, pingin belajar ke US itu sebenarnya nggak ada masalah ya? Dulu saya almarhum bapak ibu mengajarkan ngapain ke Amerika belajar studi Islam. Tapi dengan baik-baik. Pasti ada kekhawatiran dong. Pasti. Ya, sebagai orang tua nanti jadi agama lain, sholat kok di ini wajar juga. Saya orang kampung, saya orang nggak punya, Mas Iqbal.
Jadi saya diajarkan bagaimana, yang penting bungsu ketika saya kan dipanggilnya anak terakhir ya. Kalau sudah di sana jadilah seorang muslim yang baik, kemudian saling menghormati, kemudian saling memberi, saling ya senyum, sapa, sopan santun itu diajarkan dalam agama. Menjadi ambasador dari Indonesia, seorang muslim, apa yang Mas Gugun lakukan selain belajar? Apa aja tuh misi-misi selain di sana itu sebenarnya? Misi kita adalah menyampaikan persatuan dan perdamaian. That's the good point. Ya, karena itu dalam inti semua agama. Kita kan Abrahamic faith, ya, agama Abraham, Ibrahim kan, Nabi Ibrahim, bapaknya satu, tapi berbeda-beda kan. Nah, ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Nah, ketiganya itu disatukan dengan kalimatun sawa, the meeting point, apa? Persatuan, perdamaian, Itu kerukunan, sebenarnya ya, kuncinya harmoni, itu ya. kuncinya itu. Okay. Ya, karena New Testament ya, Bible, kemudian Taurat, kemudian Quran ya, agama Islam agama terakhir itu sama. Jadi mengajarkan kepada titik temu harmoni, toleransi, kesatuan, perdamaian sama. Bahkan konstitusi kita sama dengan konstitusi Amerika. Unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika, I pluribus unum kan sama. Oke. Luar biasa nih Mas. Oke, nah sekarang Mas Gugun bergerak punya lokal NGO. Ada namanya IDE, Institute of Democracy and Education. Oke, kalau bisa dijelaskan boleh Mas? Ya. IDE ini atau Institute of Democracy and Education ini adalah sebuah lembaga NGO nirlaba yang non-profit. Saya terinspirasi oleh NGO-NGO di Amerika. Karena apa? Ketika saya hadir di Connecticut, di New York, ya, kemudian di Washington, saya juga duta muda PBB dulu waktu dipilih di Amerika ketika saya kuliah di sana. Wow, ya. itu menarik juga nih sebetulnya. Karena dulu saya nge-apply, kemudian saya ada di sana ada lembaga di PBB namanya United Nations Alliance of Civilization. Ya. Lembaga PBB untuk peradaban dunia. Ya, jadi itu di sana. Jadi saya nge-apply, kemudian saya diterima, ada seleksi ketat, kemudian ya biasalah, saya lain sebagainya. Akhirnya kita dikirim ke semua negara-negara bagian. Wow. Gitu. Dan salah satunya Mas. Dan salah satunya alhamdulillah saya. Jadi ya saya sebagai muslim alhamdulillah bangga, jadi bisa mewakili muslim, bisa mewakili Indonesia dan bisa menguapkan isu-isu terkini ya mengenai isu-isu dunia kan. Berarti yang NGO ini namanya IDE. IDE Indonesia. IDE Indonesia. Lebih kepada bergerak kepada youth empowerment. Isu kepada leadership, isu demokrasi, isu politics, isu renewable energy, ya, isu interfaith dialogue, isu religious freedom. Jadi semua. Kenapa penting itu? Karena kita menghadapi global crisis, Mas Iqbal. Global crisis. Pertama, kita sadari bahwa kita negara Muslim ini di seluruh dunia, ya Timur Tengah bahkan Indonesia, the crisis of Muslim leadership. Krisis kepemimpinan Muslim. Contoh integritas, kan. Contoh kredibilitas, ya itu paling penting. Karena harus kita punya sebagai seorang cendekiawan Muslim muda. Kita bagaimana para founding fathers kita ya susah payah tuh dari mulai Belanda sampai ke Jepang ya dengan nilai integritasnya. Isu-isu ini yang sangat dibutuhkan. Sangat dan jarang angle orang menarik. Itu baru satu isu Mas. Belum isu religious freedom, tolerance, leadership, community development, energy, climate crisis, food sovereignty. Kita akan habis. Siapa akan bermain peran? Are we going to solve this problem? Karena saya sebagai muslim harus bertanggung jawab. Kita capek ngurusin politik, harus fokus terhadap isu-isu seperti ini. Isu-isu yang seperti ini. Belajar dari mana ya? Saya belajar dari Amerika, dari NGO-NGO. Saya pernah belajar di USIP, United States Institute for Peace yang di Washington DC. Saya belajar di CSIS. Saya belajar di USINDO, pernah magang di sana. Di USINDO juga. Saya pernah di Heritage di Washington DC. Isu-isu seperti ini. Dari mulai air sampai ke isu hukum politik ya kita belajar. Seberapa besar sih sebenarnya Amerika itu membentuk Gugun yang sampai sekarang ini? Sangat mempengaruhi sekali Mas. Jadi saya nggak bisa ceritakan lah, pokoknya Amerika itu membawa sebuah perubahan luar biasa terhadap saya pribadi dan lingkungan. Saya menjadi seorang muslim jati diri dan
itu dan banyak sekali problem-problem dalam Al-Quran saya temukan di Amerika. Dan saya belajar demokrasi di Amerika Serikat. Karena yang saya temukan belajar ditemukan nggak ada yang di Amerika. Semuanya ada di Amerika semua. Contoh saya pernah belajar di Qatar, saya pernah belajar di UAE. Yang saya temukan unity in diversity itu, inclusivity adanya sama. Saya pernah tinggal di Amerika, di Irlandia. Saya 4 tahun setengah di sana, belajar PhD teologi, filsafat kan. Yang saya temukan adalah bagaimana Amerika itu membuka ruang untuk kebebasan kita berpendapat, riset, menemukan jati diri kita. Siapa sih diri kita ini? Amerika itu memberikan ruang, space buat kita itu untuk explore, untuk kalau Anda silakan mau joget-joget di Connecticut Avenue di Amerika tuh, di Washington DC atau di Smithsonian kan, di depan Capitol, silakan, asal jangan pernah mengganggu orang lain. Itu bebas, nggak ada yang ditangkap tuh dengan undang-undang ITE atau dengan kalimat yang wah kamu seperti ini, nggak ada. As long as Anda menghormati orang lain, itu silakan aja. Freedom of expression. Luar biasa Mas Gugun. Nah, mungkin ini kita udah agak di akhir-akhir nih Mas. Kalau seandainya Mas Gugun harus kembali ke 10 tahun yang lalu, what do you say? What did you say to your younger self? Kira-kira apa yang Mas bilang kepada diri Mas Gugun 10 tahun yang lalu nih? Gitu, kira-kira apa? Saya mau belajar. I want to study hard. You want to study hard. Berarti of course, menyesal nggak sih dengan penyampaian sekarang ini? Saya sangat menyesal sekali. Berarti seharusnya lebih giat lagi ya? Lebih giat lagi, karena Tuhan memberikan saya banyak sekali peluang dan kesempatan di Amerika. Belum sempat. Ya dulu kan saya mau S3 di Amerika. Saya diterima di di kota di Indiana Bloomington, Indiana University Bloomington. Saya ngambil law karena saya itu dikasih beasiswa hanya tuition fee-nya aja. Saya mau ngambil, ternyata di Eropa lebih menjanjikan bawa keluarga. Nah makanya saya ngambil Eropa. Nah begitu Mas, saya ingin belajar kesempatan karena lebih terbuka. Orang-orang Amerika itu lebih kepada berpikir, yang dibutuhkan adalah berpikir. Kebaruan kita, ide-ide gagasan kita itu dihargai di Amerika. Saya tinggal di Eropa itu pertama itu gaya dulu, bourgeois dulu kan, orang Eropa ini kan. Jadi penampilan dulu ya. Dan nomor 2 itu baru pemikirannya. Kalau di Amerika kebalik, mikir dulu baru kita performance. Nah, ini yang saya suka di Amerika, itulah bagaimana membebaskan kritik terhadap diri kita. Jadi kalau di Amerika nggak ada tuh namanya uniform dari mulai TK sampai ke universitas, nggak ada. Yang penting Anda baik, sopan, gitu kan. Kemudian Anda bebas berpakaian, yang rapih ya. Nggak ada uniformity. Kesamaan tuh nggak ada. Yang justru ada yang tunjukkan adalah diversity-nya, pemikirannya. Ya, mentalitas kita kan. Bukan bekerja untuk menghitung nilai value, nilai 7, 8, 9, 10, tapi bagaimana otokritik terhadap teks bacaan kita. Nah ini yang kita butuhkan. Jadi kita butuh generasi yang bisa mengejawantahkan teks yang ada di pemikiran bangsa kita, Mas. Nah akan lebih maju lagi, lebih terbuka, begitu kan. Bagaimana memahami Al-Quran, kekinian, kan begitu. Karena kita lebih di Indonesia itu pemikiran Al-Quran lebih kepada laki-laki. Nah, coba di Amerika tuh ada Aminah Wadud kan, begitu kan. Banyak pemikir juga. Kita ruang untuk perempuan dikasih pemikir untuk memikirkan Quran dan tafsirnya ke depan. Ini penting. Wow, berarti sebenarnya kesimpulan yang saya bisa ngambil bahwa Mas Gugun ini ingin teman-teman Indonesia ini belajar lagi, khususnya belajar di Amerika Serikat, khususnya lagi di bidang mungkin ada Islamic Studies, Study of Religion, Islamic Studies, Quran tafsir kan ada di kampus Amerika. Cuman ya kita perlu nih seperti ini dibutuhkan ya ke daerah-daerah pelosok Sumatera, Kalimantan, Papua. Jadi Amerika itu bukan hanya kekuatan ekonomi dunianya, militernya, tapi ya sosok-sosok seperti ini harus kita bawa kepada kemajuan Indonesia. Kalau Mas bisa yakinkan orang-orang nih Mas, apa yang Mas bisa yakinkan ke orang-orang untuk bisa belajar ke US, khususnya itu di Islamic Studies? Seperti apa Mas bisa yakinkan? Saya bisa meyakinkan bahwa ketika Anda belajar Islamic Studies di Amerika,
Anda akan memberikan kritik terhadap diskursus Islam pada saat ini. Tapi jangan lupa kita harus bisa belajar dari bangsa Barat. Karena Barat ini memberikan contoh, tidak semuanya buruk, tapi kita saling mutual benefit. East can learn from the West, West can learn from the East. Itu yang dibutuhkan. Jadi bridging the gap ini penting. Saya bersyukur Indonesia negara umat terbesar dan kita bisa belajar di Amerika. Aduh, luar biasa ya Mas ya. Oke, percakapan kita, tapi mungkin kita harus akhiri nih Mas. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang tertarik belajar ke Amerika Serikat, ingin melihat Amerika Serikat ya, nggak hanya di kelas tapi mungkin di lingkungan, karena banyak sekali yang bisa dipelajari di Amerika Serikat. Dan mungkin Mas Gugun sudah menjelaskan bahwa khususnya buat teman-teman yang ingin belajar Islamic Studies di US itu adalah cukup bagus ya. Salah satunya ada beberapa kampus juga. Dan jadi ini buat teman-teman semuanya yang ingin tertarik belajar ke Amerika Serikat khususnya di Islamic Studies, jangan khawatir, contohnya sudah ada Mas Gugun. Jadi nanti bisa ngobrol lagi dengan kita bagaimana nanti persiapan belajar ke Amerika Serikat. Dan kita harapkan perbincangan kita hari ini dengan Mas Gugun itu akan bisa memberikan referensi, itu udah pasti, karena tadi banyak sekali referensi yang sudah dijelaskan, dan pastinya ini juga akan bisa memberikan motivasi dan inspirasi. Oke, akhir kata saya Muhammad Iqbal, Education USA Advisor, dan ada juga Mas Gugun Gumilar. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan itu cukup bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.